Al-mautu haqqun. Kematian ini adalah sesuatu yang hak. Sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena manusia memang diciptakan bukan untuk kekal. Bukan untuk kekal. Makanya dalam sebuah ayat ditegaskan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dimanapun kita berada, aina ma takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, maka kematianlah yang mendapatkan kamu. Meskipun kamu berada dalam sebuah benteng, sekokoh apapun benteng itu. Kalau sekarang ini orang yang sakit dirawat oleh seorang dokter, secerdas apapun dokter itu, atau kalau dia dirawat di rumah sakit dengan peralatan yang canggih, secanggih apapun peralatan itu, maka itu tidak bisa banyak membantu. Apabila malakul maut telah mendapatkan mandat untuk itu, maka tidak ada lagi takhir, tidak dipending lagi. Maka itulah saat yang tepat. Makanya Allah tegaskan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka kematian itulah yang datang kepadamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, kematian itu adalah sebuah nikmat, sebuah karunia. Kenapa sebuah karunia? Karena kematian ini adalah satu-satunya pintu atau jalan menuju pada kehidupan yang abadi. Kita tidak bisa mendapatkan hasil jeripaya kita, amalan kita di dunia ini, kalau kita tidak wafat dulu, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, hampir semua ayat-ayat yang membahas tentang kehidupan itu diawali dengan kematian. Contoh, ayat dalam surah Al-Baqarah yang menyatakan, bagaimana mungkin engkau ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Padahal kalian ini berasal dari kematian, berasal dari ketiadaan. Fa'ahyakum. Kemudian kami hidupkan kalian. Seperti sekarang ini kita sudah berada pada fase kedua. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah wafatkan kamu. Seperti saudara kita almarhum Nur Zaman, dia sudah mencapai tahap ketiga. Tsumma yuhyikum. Kemudian kita dibangkitkan kembali di hari kemudian nanti untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah kita miliki. Jadi kalau selama ini kita mengatakan kehidupan itu adalah sebuah nikmat, sebenarnya kematian juga adalah sebuah nikmat. Saya berikan satu riwayat contoh ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, yang dalam sakitnya ini adalah hari terakhirnya sebelum beliau wafat. Dia kemudian memanggil putrinya yang bernama Fatimah. Ya. Ta'ali ya Fatimah. Rasulullah memanggil Fatimah. Kesini Fatimah. Nabi sementara sakit yang nanti membuat Nabi wafat. Lalu Fatimah dibisikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bisikan pertama itu Fatimah menangis. Bisikan kedua, Fatimah senyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa ini beliau wafat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah, istri Nabi yang bernama Aisyah,
itu bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa gerangan yang membuat kamu menangis pada saat kamu dibisik pertama oleh Rasulullah? Dan apa yang membuat kamu tersenyum ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepada telingamu untuk yang kedua kalinya?" Aisyah penasaran. Kemudian Fatimah menjawab, bisikan pertama, Nabi mengatakan, "Wahai Fatimah, pada tahun ini saya didatangi oleh Jibril untuk mentadaruskan Al-Quran, ya, mengulang-ulangi Al-Quran itu 2 kali, yang biasanya hanya sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Kalau tahun ini saya didatangi 2 kali. Itu artinya ada firasat Nabi bahwa tahun ini adalah tahun kematiannya. Maka Fatimah bersedih, menangis. Kemudian Fatimah menjawab lagi bahwa bisikan yang kedua, kenapa saya senyum? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan ke telinga saya bahwasanya kerabat yang lebih awal, ya, wafat setelah saya adalah Fatimah Az-Zahra. Lalu Fatimah tersenyum. Dan memang dalam sejarah 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah radhiyallahu anha juga wafat. Ini membuktikan, saudaraku, bahwa sebenarnya kematian itu bukan hanya sesuatu yang pasti, tetapi kematian juga adalah merupakan sesuatu yang karunia atau nikmat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lalu apa bekal kita? Apa bekal yang harus kita bawa? Dalam Al-Quran menyatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita semua berpotensi untuk bertakwa, Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai seorang dosen, ketika saya mengajar dengan baik, maka sebenarnya itu adalah potensi untuk mengaktualkan potensi takwa yang saya miliki. Kalau di antara Bapak Ibu sekalian di sini ada ASN, ketika Bapak Ibu menjalani tugas itu dengan baik, penuh disiplin, ya, ada taat pada aturan, maka sebenarnya itu adalah upaya untuk mengaktualkan potensi takwa yang kita miliki. Kalau di sini ada penjual, ya, selama dia menjual barang dagangan dengan takaran yang seimbang, takaran yang lurus, tidak kurang 1 atau 2 ons, ya, maka sebenarnya itu adalah upaya untuk mengaktualkan potensi-potensi takwa yang kita miliki. Luar biasa. Jadi takwa ini adalah waqaya kiwiqaya. Artinya adalah menjaga diri kita dari hal-hal